Bisa. Kamu udah dengar nggak tentang berita kayak gini? Itu emang tentang berita apa? Berita palsu tentang pemerintah memberikan beasiswa gratis biar selamatkan pemerintah. Aku baru lihat. Coba mau lihat. Coba lihat. Ih, parah banget sih. Kok bisa orang-orang nipu begitu? Makanya kan kira-kira apa ya pendapat kamu? Hmm, menarik. Ayo kita coba wawancara. Ya ayo. Baik, jadi sekarang kita sedang mewawancarai seorang mahasiswa ITK dengan Kak Suci Damayanti dari Prodi. Teknik Elektro. Oke, jadi seperti yang kakak tahu nih kan ada berita hoax terkait beasiswa di mana itu jelas korbannya mahasiswa. Nah, sebagai mahasiswa sendiri tuh kakak bagaimana tanggapannya terkait berita itu? Tanggapan saya sendiri secara pribadi, harusnya baik dari korban ataupun pelaku harusnya dulu ya. Tapi ini saya lihat di kacamata korban dulu ya. Kan kita tahu sendiri, kampus sendiri pasti punya situs atau laman sosial media pribadi masing-masing. Nah, kita tahu sendiri TK setiap kali ada informasi mengenai beasiswa selalu menyebarkan secara media di akun pribadi, di akun sosial media TK secara resmi untuk mengkonfirmasi kepada mahasiswanya bahwa beasiswa tersebut valid. Jadi sebagai mungkin korban-korbannya lebih pintar lagi untuk membaca berita-berita internet, apalagi kita tahu sekarang banyak hoax-hoax beredaran. Baik, jadi kasus ini kan beasiswa itu sendiri mengatasnamakan pemerintah ya kak, dari pemerintah. Jadi kalau saran untuk pemerintah dari kakak sebagai mahasiswa bagaimana? Kalau saran saya sendiri untuk pemerintah mungkin ya lebih proper lagi ya mengenai bagaimana sosial media berjalan. Kan bisa dibilang pemerintah lebih punya kendali ya atas sosial media, berarti mungkin bisa mediasi atau enggak kayak membuat berita bahwa jangan terlalu percaya akan berita-berita yang mengatasnamakan pemerintah, tapi juga bisa dikasih lihat seperti apa sih contoh-contoh penipuan yang disebarkan. Oke, sekian itu aja. Baik, terima kasih atas pendapatnya kak. Terakhir sebagai dari mahasiswa untuk mahasiswa, apa pesan kakak untuk mahasiswa lain di luar sana agar terhindar dari berita hoax selain mengonfirmasi kembali? Itu ada langkah khusus nggak yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa? Kalau saya pribadi, saran saya dan pesan saya untuk mahasiswa di luar sana, selain lebih cross check lagi, mungkin juga lebih utamakan ke beasiswa yang udah terkenal. Tapi bisa juga beasiswa yang terkenal itu ada ya hoax juga. Tapi mungkin alangkah bagusnya ya bisa ikut saran cutting, kan biasanya cuttingnya juga tuh ada ikut program beasiswa. Mungkin dari situ lebih bagus sih karena lebih dekat. Jadi kita tuh bisa konfirmasi kembali informasinya, terus nanya-nanya ke udah yang punya pengalaman terkait beasiswa tersebut ya kak. Iya. Terima kasih atas kesempatannya dan pendapatnya. Terima kasih banyak Kak Suci. Ya, sama-sama. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa ya? Nama Bapak Muhammad Saifuddin. Bisa dipanggil dengan Bapak Muhammad. Ya. Bertugas sebagai tenaga pengajar di Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Bapak Muhammad. Jadi di sini saya ada beberapa pertanyaan nih Pak. Jadi langsung saja Pak ya. Yang pertama itu, bagaimana pendapat Bapak terkait berita palsu tentang beasiswa atau bantuan sosial yang mengatasnamakan suatu instansi atau dinas sosial? Mungkin pendapat saya ini tentang berita palsu terkait mahasiswa yang mengatasnamakan instansi pemerintah ini sebenarnya sungguh sangat disayangkan karena adanya berita ini yang mengatasnamakan instansi pemerintah atau dinas sosial. Berita tersebut bisa saja dapat menimbulkan kerugian bagi para siswa dan mahasiswa untuk mendapatkan biaya pendidikan dari pemerintah.
Oleh karena itu, kita perlu berhati-hati dalam menyikapi informasi yang beredar di masyarakat. Oleh itu karena harus diklarifikasi, jangan sampai kita menyebarkan sesuatu yang tidak benar kepada masyarakat. Nah, lalu ada nggak sih saran atau solusi dari Bapak untuk masyarakat, mahasiswa, ataupun untuk pemerintah? Mungkin untuk sebagai saran kepada kita semua, terkhusus kepada mahasiswa, harus lebih teliti lah dalam menerima informasi, terutama yang terkait beasiswa. Pastikan informasi yang kita peroleh itu dari sumber resmi, misalnya dari pemerintah atau web pemerintah, media sosial yang berkaitan dengan instansi atau pihak yang berwenang atau pihak kampus. Nah, kemudian bagi masyarakat juga perlu meningkatkan literasi digital, membiasakan diri memverifikasi atau mencari informasi yang sebenarnya sebelum menyebarkan kepada orang lain. Nah, kemudian juga terkhusus untuk pemerintah, kemungkinan ini lebih perlu meningkatkan pengawasan terhadap penyebaran informasi palsu, memberi edukasi pada masyarakat mengenai bahaya hoax, serta memperkuat akses informasi resmi yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Mas, misi boleh pinjam waktunya sebentar? Kenalin aku Niki. Jansen. Meja. Siapa? Meja. Oh, Nejat. Ya, jadi di sini aku mau minta pendapat kalian, gimana sih tanggapan kalian itu tentang kasus penyebaran tautan palsu di media sosial, bisa Facebook atau WhatsApp ataupun media sosial lainnya, mengenai bantuan sosial mahasiswa sebesar 6 juta rupiah yang mencatut nama instansi pemerintah. Nah, di situ aku mau ngasih kalian beberapa pertanyaan. Yang pertama itu ada, bagaimana sih pendapat kalian tentang berita palsu terkait beasiswa yang mengatasnamakan instansi pemerintah atau dinas sosial? Itu cukup berbahaya sih. Karena itu kan mengatasnamakan pemerintah kan. Nah, itu bisa-bisa banyak yang tertipu, apalagi ya itu tautan gitu ya. Ya, Ya, apalagi tautan gitu susah gitu orang-orang tahunya. Adanya orang asal mencet gitu. Mentang-mentang ada nama pemerintahnya gitu loh. lalu untuk pertanyaan kedua nih, pesan atau solusi nih yang kalian bisa berikan kepada mahasiswa, masyarakat atau pemerintah terkait maraknya penipuan-penipuan melalui link-link seperti link phishing dan lain-lainnya. Mungkin dari aku edukasi aja gin. Edukasi aja gin. Karena ya mungkin memang banyak nih. Contoh kita ke yang pengalaman pribadiku deh. Kita ke Disdukcapil Kota Balikpapan contohnya. Waktu itu aku mau ngurus berkas. Ternyata nggak perlu ambil manual tiket lagi, nggak perlu tiket langsung lagi, tapi daftar aja langsung di aplikasi, datang ke sana tinggal ngambil. Nah, itu aku baru tahu dan aku nggak bakal tahu kalau nggak langsung datang buat ngurus berkas waktu itu. Kalau misalnya mungkin diedukasi ke orang-orang seperti kita, orang awam secara umum ya, mungkin itu bakalan lebih baik lagi. Soalnya jadi kita lebih tahu lah. Kalau menurut Nejat gimana? Menurut saya sih harus lebih hati-hati ya, karena itu berupa link, apalagi paling gampang tuh ngebuka link tuh. Ya kan? Paling gampang tuh. Pencet dikit habis duit. Nah, Kan banyak yang bilang, tua bangka mana ngerti teknologi. Tanggapan kalian gimana? Aduh, mau ngelok orang tua dikira durhaka gua. Gen Z, tolong ajarin orang tua kalian. Karena orang tua, tolong buat orang tua juga dengerin anak-anaknya. Mereka nggak so tahu, mereka nggak bego. Kita tumbuh dengan teknologi, kalian tumbuh dengan uban. Kira-kira gitu aja, nggak tahu ngomong apa. Kalau Nejat gimana? saya setuju sih gitu, anaknya kan ngerti teknologi harus ngajarin orang tuanya. Itu sih, harus ngajarin bener-bener kita Gen Z ini tumbuh dengan apa deh? Teknologi. Oke. Mantap teknologi. Aku suka teknologi. Berarti kesimpulannya dari yang pertanyaan nomor 2 ini kita semua harus melek teknologi apapun itu, baik dari link phishing, link jenisnya, dan meningkatkan pengetahuan juga mengedukasi orang sekitar, edukasi orang-orang awam dan orang-orang di sekitar kita agar nggak ada lagi penipuan-penipuan jenisnya gitu. Ya, lebih seperti itu. Betul sih, udah kata sedikit namanya. Ya. Betul. Mungkin satu pesan terakhir untuk semua orang yang bakal nonton video ini. Pemerintah kita sangat hebat. Hebat sekali. Stop Bagus. judi online. Betul. Jangan tergiur dengan informasi yang menjanjikan keuntungan instan. Verifikasi sumber, cek fakta, dan jangan sebarkan informasi tanpa ada buktinya. Bersama, kita dapat membuat dunia digital yang aman, sehat, dan dipercaya untuk semua.